Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di mata kuliah Kapita Selekta Hukum Tata Negara. Ya, pertama-tama saya mohon maaf kalau untuk perkuliahan hari ini saya terpaksa menggunakan media YouTube karena memang hari ini saya berhalangan harus ada keperluan penting yang harus saya tangani dan kita juga mengingat kita harus bisa segera mengejar supaya bisa UTS semuanya, maka saya menggunakan media YouTube ya. Dan penggunaan media YouTube ini juga sekaligus sebagai nanti di akhir perkuliahan akan saya infokan untuk tugas teman-teman sekalian, yakni tugas presentasi yang akan dilakukan pada hari Sabtu. Ya, jadi teman-teman sekalian untuk perkuliahan hukum kapsul tata negara ini, saya minta supaya bisa kita mengejar UTS. Saya memang targetnya minggu depan sudah UTS. Kita untuk perkuliahan kita adakan satu kali lagi jam tambahan di hari Sabtu besok. Nah, untuk jamnya monggo bagaimana kalau sekitar jam 10 dan sekali lagi sifatnya online. Jadi nggak perlu apa namanya ribet untuk waktu dan tenaganya ya. Nah, terkait dengan mata kuliah hukum tata negara, sebenarnya tinggal dua materi lagi, di mana yang materi terakhir ini mungkin agak kontroversial ya, yang tapi juga bisa memantik pemikiran kita supaya bisa lebih berkembang lagi, supaya kita juga bisa lebih menghargai apa yang kita miliki dan lebih mengapresiasi orang lain. Nah, oke, saya akan share screen ya. Nah, saya akan lanjutkan dulu untuk materi yang pertama. Ini mungkin sudah pernah dijelaskan oleh Bu Zelin dulu, yakni terkait dengan yang namanya pemerintahan daerah. Oke, jadi teman-teman sekalian, saya dulu mungkin pernah waktu zamannya HTN ataupun zamannya ilmu negara sempat membahas terkait dengan yang namanya pemerintahan daerah itu, bahwa pada dasarnya pemerintahan daerah ini merupakan konsep yang merupakan perubahan dari yang namanya konsep negara federasi. Ya, jadi kalau negara federasi ini memiliki konsep negara bagian, di mana negara bagian ini memiliki kedaulatan dalam artian yang sempit, maka kalau pemerintahan daerah ini juga memiliki konsep yang sama. Cuma di sini kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah jauh lebih sempit daripada yang dimiliki oleh negara bagian. Nah, jadi definisinya apa sih? Ya, pemerintahan daerah adalah daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai kewenangan pemerintah pusat. Ini dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ini konsep ini pertama kali muncul awal-awal pemerintahannya SBY kayaknya, ya. Dan ini sebenarnya tapi konsep ini udah ada sejak zaman eh, pemerintahan Hindia Belanda tepatnya tahun 1903 melalui Decentralis Wet 1903. Nah, di sini muncul banyak daerah-daerah otonom baru yang pada waktu itu cukup banyak, dan hingga saat ini total ada 542 daerah otonom yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Dan ini juga dapat bertambah lagi tergantung apakah ada kajian terkait pemekaran ataupun juga lain-lain ya. Itu pemerintahan daerah. Jadi modelnya itu konsepnya pemerintah pusat memberikan kewenangan untuk pengaturan keuangan ya dalam batasan tertentu pada pemerintahan daerah. Terus kemudian sama apa untuk hal-hal hukum-hukum tertentu pemerintahan daerah boleh mengatur. Misalnya nih mungkin terkait dengan denda, terkait dengan kurungan itu boleh. Tapi kalau terkait dengan penjara dan hukuman mati itu bukan kewenangan pemerintah daerah lagi, tapi kewenangan pemerintah kota. Sehingga memang ada pembagian kewenangan yang sangat rigid di sini yang digunakan untuk supaya bisa membatasi kewenangan dari pemerintah kota. Ya, oke, lanjut ya. Jadi konsep ini sebenarnya merupakan turunan dari yang namanya konsep eh, trias politika atau konsep pembagian kekuasaan yang dicetuskan dan kemudian disempurnakan oleh Montesquieu. Ya, di sini konsep yang paling awal yang dicetuskan oleh Montesquieu ada pemisahan tiga, yakni legislatif, eksekutif, dan
yudikatif. Ini mungkin kalian masih ingat, ini zamannya ilmu negara ya, yang mungkin kalian masih agak-agak lupa. Jadi Trias Politica dari Montesquieu ini simpelnya merupakan sistem pembagian kekuasaan yang digunakan untuk bisa membatasi kekuasaan para penguasa, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesewenangan ataupun kelalaian. Nah, tapi dalam perkembangannya ini juga kemudian mengembangkan ya pemisahan trias politika pusat dengan daerah ya. Jadi nggak cukup cuma dengan trias politika yang ada di sentral dalam sebuah negara, tapi juga muncul pembagian trias politika daerah. Dan hal ini apa? Bisa ada di daerah ini ada kepala daerah ya, dalam hal ini eksekutif ya berarti, tapi dia juga sebagai legislatif. Terus juga ada apa di sini mungkin kurang ya, di Indonesia kayak masih belum ini ya terkenal ya, tapi ada juga konsep yang bernama eh, apa namanya pengadilan adat. Nah, ini ada di daerah-daerah tertentu yang diakui ya, di mana pengadilan ini digunakan untuk mengadili perkara-perkara yang berhubungan dengan adat daerah setempat, yang tentunya ini juga eh, dibuat untuk menghargai adat setempat dan juga untuk memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengaturnya. Tapi sekali lagi, ini kalau misalnya bersinggungan dengan hukum negara, otomatis akan diutamakan adalah hukum negara. Ya, itu tentang Montes apa Tres Politika. Ya, evolusinya yang kemudian membahas mengenai eh, hukum nasional, apa hukum yang ada di daerah. Oke, terus bagaimana dengan Jawa Tengah misalnya, atau Kota Semarang misalnya? Nah, saya mungkin akan ngambil sedikit aja ya. Di sini ada contohnya, misalnya yang ada di Pemprov Jateng, yang sampai sekarang ini masih menanti adanya gubernur yang baru. Ya, calonnya ada dua, yang pasangan calonnya ada dua, yang teman-teman sekalian kemarin itu sempat kaji visi dan misinya, yang menurut saya cukup menarik dua-duanya, dan kalau saya sih lebih cenderung pada salah satu calon yang menurut saya cukup memiliki kapabilitas untuk dapat mencapai visi dan misi tersebut. Tapi sekali lagi, karena kita ada negara demokrasi, ya apa silahkan kan mau memilih pilihan apapun. Yang jelas pilihan apapun yang kalian pilih akan mempengaruhi kehidupan Anda 4 tahun ke depan. Dan jangan bilang kalau itu nggak mempengaruhi, karena kalian juga kerja sendiri. Karena memang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan daerah juga terkadang mempengaruhi lini-lini pribadi kita semua. Ya, bisa dilihat di sini kalau misalnya yang ada di struktur pemerintahan provinsi sekarang itu dipegang oleh Pak Nana Sudiana ya SMH, ini yang jadi PLT-nya, penanggung jawab dari Gubernur Jawa Tengah, dengan beliau juga adalah wakil gubernur ya, dan sampai sekarang masih menjabat sementara sambil menunggu siapa gubernur yang terpilih ya. Nah, terus selain itu di bawahnya juga ada Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi ya. Terus ada juga bidang pelayanan informasi, eh, ini informasi publik, mohon maaf, aduh, salah aku. Ini untuk apa? eh, Petugas pelayanan informasi publik ya. Terus ada juga bidang ini lebih ke arah ini sih, bidang apa? Pelayanan informasi publik, tapi saya fokusnya mungkin yang di atas nih ya. Nah, ini sekitar ada yang gubernur, wakil gubernur kosong, sekretaris daerah ada, kepala apa dinas kominfo juga ada, ya, yang kemudian membawahi semuanya. Tapi di sini mungkin teman-teman sekalian kalau ada waktu mampir aja ke websitenya Pemprov Jateng, di sana lengkap sekali lagi. Nah, ini untuk yang struktur Pemprov Jateng, ya. Lembaga-lembaga yang ada di bawah Pemprov Jateng itu ada 4. Yang pertama Sekda atau Sekretariat Daerah. Ini mungkin teman-teman sekalian ada beberapa yang kemarin magang di sana, ya. Fungsinya itu untuk membantu gubernur dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Nah, yang kedua itu inspektorat, ya. Inspektorat ini bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, ya. Kayak komisaris mungkin kalau dalam PT. Ada juga yang namanya lembaga teknis daerah. Ini untuk mengatur hal-hal yang sifatnya keteknisan seperti badan kepegawaian daerah,
Badan Lingkungan Hidup, Badan Kesatuan Kesbangpolin ya, dan berbagai macam lembaga-lembaga lainnya yang fungsinya ini lebih ke arah teknis, yang tentu dapat ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebijakan dari gubernur. Nah, terus juga ada dinas-dinas pemerintahan. Ini berbeda dengan lembaga teknis. Kalau dinas ini dia udah eh, berdiri sendiri dan apa namanya ya, memiliki anggaran juga ya. Ada misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinsos, Dinshub, dan macam-macam. Ini semua dinas-dinas. Oke. Nah, terus bagaimana dengan Pemkot? Saya mungkin kalau menjelaskan akan banyak sekali karena di satuan Pemkot ini ada banyak banget eh, apa namanya lembaga-lembaga ataupun dinas-dinas yang dipakai sampai sekarang. Yang kalau kalian cari mungkin bisa pedes mata kalian semua. Tapi mungkin saya akan sedikit jelaskan bahwa di sini ada selain wali kota dan wali kota, ada sekretariat daerah, staf ahli juga, ada asisten pemerintahan, terus ada lagi asisten ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, dan asisten administrasi umum yang kemudian membawahi bagian-bagian ini. Nah, yang kalau saya bagi secara sederhana aja, ada sekretariat daerah, terus juga lembaga teknis dan dinas-dinas. Ya. Nah, dasar hukumnya apa saja sih sebenarnya? Ya, apa yang paling umum adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Ya, yang kemudian untuk masalah keuangannya dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang kemudian Undang-Undang Pemda ini direvisi tahun 23 Tahun 2014, yang sampai sekarang masih ada. Ya, terus itu sih kira-kira prinsipnya nih ya, penyelenggaraan ODA, terus kemudian ini lanjutannya seperti apa. Nah, jadi eh, apa kita sekarang maju langsung ke bagian pembahasan kewenangan ya. Pembagian kewenangan pusat dan daerah ada dua pembagiannya. Yang pertama adalah yang absolut atau ini adalah kewenangan yang mutlak milik pusat tadi yang sudah kita bahas. Misalnya urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, fiskal, dan justisi atau agama. Ya. Terus kalau yang konkuren ini adalah kewenangan yang bisa didelegasikan kepada pemerintahan pusat. Ya, saya mungkin akan ambil contoh kasus yang cukup terkenal ini pas zamannya si apa Soeharto dulu tahun 90-an. Kalau zamannya Presiden Soeharto dulu itu kalau misalnya ada pemerintah daerah kalau ada di kota yang bukan di ibu kota membutuhkan apa namanya perbaikan jalan, maka dia harus mengajukan itu ke pemerintah pusat dulu. Baru kemudian dilakukan pencairan penurunan dana baru dibangun yang tentunya memakan waktu yang panjang. Hal inilah yang menyebabkan kenapa pada waktu pemerintahan Soeharto pembangunan itu sangat sentralistik atau sangat terpusat pada ibu kota dalam hal ini Jakarta. Ya. Ya karena itu sistemnya masih apa namanya belum mengenal konsep pemda apa peraturan daerah apa otonomi daerah ya dan ini mulai berubah zamannya si SBY, mulai ada konsep pemerintahan daerah yang kita kenal sampai saat ini ya. Nah, ini pembagian kekuasaannya yang absolut seperti apa, yang konkuren seperti apa. Nah, terus lanjut ya. Oke. Nah, oke, langsung saya skip aja deh biar cepet ya. Biar jangan ada kita bahas. Nah, ini kita langsung masuk ke materi terakhir, yakni negara dalam perspektif Islam. Ya, negara dalam perspektif Islam. Nah, ini saya akan mungkin agak switch sedikit ya, akan berubah sedikit dalam pembahasan yang tidak lagi berpegang sama yang namanya undang-undang dasar ataupun undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tapi saya akan berpegang pada beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjadi sumber dalam kompilasi hukum Islam. Oke. Nah, teman-teman sekalian mungkin udah paham tentang konsep bernama negara itu dalam hukum-hukum ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Tapi sekarang kita akan lebih naik lagi dalam konsep yang mungkin agak awam teman-teman sekalian ya, yakni negara dalam perspektif Islam. Nah, tujuan saya untuk membahas masalah ini adalah apa? Karena memang saya juga cukup concern terhadap pemahaman negara itu sendiri supaya teman-teman paham bahwa agama Islam pun juga mengenal konsep negara ya. Nah, dasarnya adalah surat An-Nisa ayat 59 ya.
Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri kalian. Ulil amri di sini adalah pemimpin. Di sini berarti dia adalah kepala negara ataupun kepala daerah. Nah, ini sekali lagi kita kalau bicara mengenai negara, apa namanya, Islam sudah dengan jelas mengatakan bahwa kalian itu harus taat sama Rasul, sama dengan ulil amri atau pemimpin negara. Jadi ada konsep bernama negara itu. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri, ya, di apa ilmu apa agama Islam sendiri, eh, nah, ada konsep bernama nomokrasi atau negara hukum. Jadi negara ini yang menganut konsep yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang mudah dikenal dengan istilah nomokrasi atau negara hukum Islam. Nah, di sini ada pemisahan antara keadaan manusia, keadaan berperadaban, dan keadaan alamiah. Ya, di sini berarti ada apa namanya pemisahan kepentingan ya. Nah, dalam sistem ini yang menurut ilmu Ibnu Khaldun itu ada pembagian yang bernama siasah diniyah atau demokrasi Islam dan siasah akliyah atau demokrasi sekuler. Jadi ada pemisahan antara kepentingan duniawi dan kepentingan ini akhirat. Nah, di mana prinsip-prinsip demokrasi Islam ini terbagi menjadi kekuasaan sebagai amanah, ya musyawarah, keadilan, persamaan, perlindungan HAM, peradilan bebas, perdamaian, kesejahteraan dan ketaatan rakyat. Nah, di sini juga mengenal trias politika, ada pembagian kekuasaan ya yang terbagi menjadi tiga. Nah, terus yang pertama tentu saja eksekutif ya. Di sini apa saja sih kekuasaan eksekutif? Menurut Imam Mawardi, lembaga-lembaga negara yang bersifat eksekutif ini dia ada di bawah khalifah atau kepala negara dalam konsep Islam. Ya kayak presiden seperti itu ya. Nah, kalau untuk lembaga legislatifnya itu ada parlemen ya. Dalam ini adalah dikenal dengan istilah ahlul hal wal aqd. Nah, dalam lembaga ini sebenarnya nggak persis-persis amat dengan yang namanya parlemen ya. Di sini dia juga punya kewenangan untuk menetapkan untuk menurunkan khalifah atau menetapkan ya. Nah, sedangkan untuk hukum-hukum yang lainnya dibuat oleh khalifah. Jadi di sini mungkin kalau Pak Ahlul Hal wal Aqd ini lebih ke arah lembaga yang berwenang untuk kayak semacam memberikan masukan terhadap khalifah. Jadi pemerintahnya sangat tersentralistik pada khalifah ya. Terus juga untuk yudikatif, nah ini kita baru bahas nih. Ada sistem peradilan yang di sini kalau semuanya itu bersumber pada hukum yang dibuat oleh khalifah. Terus kemudian ada juga istilah-istilah apa namanya kadi atau hukum-hukumnya, ada kadi kublat, kadi husumat, dan kadi hisbah dan kadi mudzalim. Terus juga ada kadi husumat, kadi hibah, dan kadi mudzalim. Ya. Nah, jadi memang sekali lagi pemerintahan yang kekhalifahan itu sangat sentralistik ya. Tapi di sini juga mengenal ya sistem strukturalnya selain di bawah khalifah, yakni ada Kadi Kubir atau Hakim Agung ini kayak MA, terus ada Kadi Kusumat ini kayak eh, apa namanya pengadilan tinggi, ada Kadi Hisbah ini untuk yang pengadilan negeri, kalau yang Kadi Madzalim ini yang lebih ke arah pengadilan perdataan ya atau apa ya mohon maaf, kalau Kadi Hisbah ini pengadilan pidana dan perdata, kalau Kadi Madzalim ini eh Kadi Hisbah itu pengadilan pidana, Kadi Madzalim ini pengadilan perdata. Mohon maaf ya. Jadi seperti itu. Jadi ada yang sistem ada pengadilan pidana, pengadilan perdata, sama Kadi Hisbah itu pengadilan tinggi. Nah, di sini berarti belum mengenal konsep namanya pengadilan militer ataupun pengadilan niaga dan yang lain ya. Itu yang membedakan antara yang modern dengan yang saat ini. Oke. Nah, di sini mungkin apa namanya? Ya, ini akan saya bahas besok aja ya. Nah, ini kita langsung langsung aja ke apa namanya tugas untuk besok Sabtu ya. Besok kita waktu kuliah besok Sabtu. Nah, untuk yang besok Sabtu itu saya minta teman-teman sekalian untuk menjawab sebuah pertanyaan sederhana saya ya. Nanti besok Sabtu konsepnya sederhana saja. Waktu kuliah saya akan menanyakan satu persatu ya.
Teman-teman nggak perlu membuat apa slide ataupun apapun itu, cukup membuat sebuah catatan sederhana terkait pertanyaan saya yang nanti akan teman-teman sekalian jawab secara pribadi, apa secara satu persatu pada waktu perkuliahan. Yakni terkait dengan yang namanya Islamic States. Nah, saya akan setelkan sebuah video yang menurut saya cukup kontroversial. Saya share sound-nya dulu sebentar. سجن عند الدولة الإسلامية والمعاملة جيدة والأكل جيد. في علينا جلد شرع الله بالقرآن الكريم. هذا كل الموجود. After taking control of the Syrian city of Raqqa in March of 2013, the Islamic State, or IS, a group formerly known as ISIS, has also taken on the role of governing every aspect of daily life under the strict interpretations of Sharia. These Islamic laws cover everything from high crimes to civil disagreements to economics, and even personal behaviour such as diet, prayer and public appearance. Now, what was once a very westernised city is patrolled 24 hours a day by armed men known as the Hizbah that travel throughout the city enforcing their mandate. Vice News joined Hizbah patrol leader Abu Ubaida during Ramadan as they headed to the local market. احنا من اسباب اقامه الخلافه على منهج النبوه، واهم شرط لاقامه الخلافه على منهج النبوه هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لحظه بالله. السلام عليكم اخي، لحظه بالله. كيف حالك؟ حمايه من الشمس تبغى او ما نحط. اسمعني، حمايه من الزيت، لا تعمل لي صور. ان شاء الله. ها؟ احنا نريد شارع اسلامي يا اخي. احنا مسلمين، ما نريد الكفار، احنا نريد عداوه الكفار، ما نحب الكفار، هذا من نحب الكفار يا اخي. ان شاء الله. الله يبارك فيك، واحنا عقيده، فلا بد تزينوا هذا. الله يبارك فيك، الله يسعدكم، بارك الله فيك. بالنسبه للخمور، انا اتحداك تجيب واحد مخمور، تلقى واحد مخمور ما في، اتحداك تجيب واحد يبيع خمر، ولو في بيته اصبحوا يخافون لان تاتي البلاغات. ولا زلنا نجاهد الكفار ببنادقنا وباسلحتنا، ولكن لابد ان نواجه هذا الامر بالمنكرات. لا توقف عند هذا. السلام عليكم أخي. لحظة أخي، بارك الله فيك. السلام. Oke. Nah, besok kita akan ini ya, lanjutan aja. Tapi apa inti dari video tadi ini adalah gambaran dari sebuah tempat bernama Islamic States yang kalau saya boleh bilang merupakan konsep negara yang entah apakah ini benar dari ajaran Islam apa tidak, yang menyatakan bahwa negara itu harus ada apa namanya harus berbasis dengan agama Islam, yang kemudian ini berujung dengan sebuah konsep terorisme yang cukup brutal yang kemudian berhasil mengambil dari Syria dan apa dari Raqqa ini ya, dan ini juga sekarang sedang berkembang di daerah Timur Tengah, di mana ada juga yang beberapa apa namanya penganut aliran ini yang percaya bahwa konsep negara itu nggak ada, karena harusnya ada kayak unifikasi seluruh daerah itu sebagai negara Islam. Ya, jadi mereka percaya bahwa seluruh dunia itu harusnya ada di bawah kepemimpinan Islam. Ya, ini mungkin hal yang terdengar sangat kontroversial, tapi mungkin saya akan lebih kaji di sini, lebih ke arah yang lebih luas lagi dari pembahasan yang menurut saya cukup apa namanya ya kontroversial. Kita harus tahu bahwa memang Islam itu adalah rahmatan lil alamin, adalah Islam itu rahmatan lil alamin, artinya adalah Islam itu rahmat bagi seluruh uh, makhluk hidup di dunia, di alam semesta. Nah, meskipun demikian, kita nggak bisa apa namanya memungkiri bahwa memang uh, banyak dari 10 grup teroris yang paling berbahaya di dunia, sebagian besar ini adalah grup teroris yang menggunakan Islam sebagai basis mereka. Ini adalah fakta, dan mereka semua sama-sama memiliki tujuan yang sama, yakni pendirian pendirian negara Islam. Ya, ini makanya
terkait dengan pembahasan perkuliahan hari ini, menurut saya ini cukup sangat kontroversial, tapi saya minta teman-teman sekalian ini untuk bisa membuka pikiran, untuk bisa mengkaji, ya, untuk perkuliahan besok Sabtu, ya, ya ini menurut teman-teman sekalian ini apakah ada ya mungkin kayak semacam apa namanya miskonsepsi ataupun juga kesalahan dalam penafsiran yang apa namanya lakukan oleh para orang-orang ini, ya, yang kemudian malah akhirnya membentuk sebuah grup terorisme yang dengan tujuan untuk menjadikan Islamic State, ya, ataukah memang apa namanya ini digunakan untuk orang-orang tertentu untuk memang memenuhi agenda-agenda mereka. Tapi kita mungkin lebih fokus ke pertanyaan tadi aja, ya. Jadi pertanyaannya adalah yang pertama, apakah ini adalah miskonsepsi? Dan yang kedua adalah, menurut kalian bagaimana cara supaya kita bisa memperbaiki citra baik dari konsep Islamic State? Memang ini uh, Islam itu memang mengenal konsep agama, ya. Kita sudah melihat di surat An-Nisa bahwa kita tuh harus menghormati khalifah dan dan ulil amri atau pemimpin negara. Ya. Tapi kenapa bisa seperti ini dan bagaimana solusinya? Ya. Jadi teman-teman sekalian ada dua pertanyaan yang saya minta teman-teman menjawab, dan silahkan direnungi secara mendalam dalam 2 hari terakhir ini. Yang pertama adalah uh, apa yang menyebabkan konsep Islamic State ini dapat menyebar, ya, di dunia yang dilakukan dengan cara yang cukup ekstrim, yakni melalui terorisme. Dan yang kedua, bagaimana cara kita untuk memperbaiki citra baik dari agama kita, ya, itu saja. Mohon maaf, agama saya, agama Islam, ya. Dan supaya nanti kalaupun misalnya kita bisa memperkenalkan konsep Islamic State ini, bagaimana supaya bisa diterima dalam masyarakat modern saat ini. Itu aja. 2 pertanyaan itu aja. Silakan kalian kaji dan kemudian kalian catat dulu aja. Besok Sabtu waktu kita kuliah lagi, kita akan kaji secara mendalam jam 10. Tapi kalau mungkin misalnya teman-teman sekarang mungkin ada yang mau jam lain, ya, tapi di hari Sabtu, ya, kalau bisa monggo. Karena besok Sabtu kita adalah perkuliahan terakhir dan minggu depan sudah UTS. Oke? Dan terakhir untuk absensi, silahkan teman-teman sekalian mengakses pada yang udah saya setting dan baru akan terkunci tepat jam 8:10, ya. Waktu kalian pendek, jadi kalau kalian sudah menonton ini, segera kalian buka Spada untuk absensi. Dan bagi yang belum ada di Spada, silahkan teman-teman sekalian bisa absen di grup WA yang baru saya buka, yang akan saya terima sampai jam 8:10 juga. Selebihnya nggak saya terima. Oke, itu saja untuk perkara hari ini. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kesalahan dalam kata-kata atau potensi yang kurang berkenan. Mari kita perdalam, ya, kajian kita. Mungkin karena memang pembahasan hari ini mungkin agak kontroversial, tapi saya rasa ini bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman sekalian supaya bisa membuka mata, ya, dan hati kalian semua. Oke, sampai jumpa besok Sabtu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.